Hai, salam kenal untuk semua mahasiswa UPH Fakultas Ilmu Pendidikan Angkatan 2020. Senang berjumpa secara virtual dengan kalian dari berbagai daerah di Indonesia. Bersama saya Ibu Debbie Melani, selama 30 menit ke depan kita akan belajar satu topik dari New Normal Series, yaitu keterampilan sosial dalam membangun relasi dan komunikasi yang baik. Seperti kita ketahui, saat ini dunia sedang berada dalam masa pandemi COVID-19. Ada berbagai kebijakan yang diambil dari berbagai negara. Dan di Indonesia menetapkan adanya physical distancing, yaitu memberi jarak antar individu, menghindari kerumunan dan tidak melakukan pertemuan massal. Hal ini membuat masyarakat bekerja dari rumah. Sekolah tutup untuk sementara dan menggunakan komunikasi secara virtual. Jadi kalian saat ini tidak bisa berkuliah bersama dengan teman-teman secara tatap muka dan hadir di UPH. Semua aktivitas dilakukan di rumah. Kalian tersebar di seluruh Indonesia dan dihubungkan secara virtual. Saat ini kita memasuki fase komunikasi virtual. Mungkin hal ini agak sedikit sulit bagi kalian yang belum pernah ketemu satu sama lain, belum pernah berjumpa, belum pernah tatap muka, sehingga ketika berkumpul bersama kita belum mengenal siapa dia, dari mana dia, bagaimana kebiasaannya, kita belum pernah tahu sama sekali. Dalam kondisi ini, yang memungkinkan adalah dengan menggunakan komunikasi virtual dan pembelajaran jarak jauh. Meskipun demikian, kita juga tetap perlu belajar bagaimana berkomunikasi dengan teman yang belum kita kenal, berkomunikasi dengan teman satu kelas atau dalam kelompok-kelompok tertentu, sehingga kita juga perlu mengembangkan kemampuan berkomunikasi secara virtual. Nah, mengapa kita perlu memiliki social skill? Kita tentunya perlu tahu kenapa seperti itu. Yang pertama yaitu hal itu merupakan natur dari manusia. Tuhan menciptakan kita manusia sebagai makhluk sosial yang berinteraksi dengan manusia yang lain. Nah, ini sejak awal Tuhan mendesain manusia sebagai makhluk sosial, sehingga keterampilan untuk bersosialisasi, keterampilan berkomunikasi itu adalah natur dasar manusia. Kita diberikan kelengkapan komunikasi, organ-organ yang membantu kita berkomunikasi, diberikan bahasa sehingga kita bisa mengerti satu sama lain. Kemudian yang kedua, kenapa kok kita membutuhkan social skill dalam relasi? Seperti kita ketahui bahwa relasi ini mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Yang paling menentukan kualitas hidup seseorang adalah kualitas relasinya. Apakah dia bahagia? Apakah dia kecewa dalam hidupnya? Itu sangat dipengaruhi oleh relasi. Misalnya dalam Amsal 15 ayat 1, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Ketika kita bisa menggunakan komunikasi dengan baik, kemarahan pun bisa diredakan dengan kata-kata yang lemah lembut. Tetapi ketika kita mengungkapkan sesuatu dengan pedas, maka akan membangkitkan kemarahan dalam diri orang lain. Demikian juga dalam Amsal 21 ayat 9. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa sehingga tidak ada ketenangan. Jadi hati-hati saudara ya, kualitas hidup kita, kebahagiaan kita sangat dipengaruhi oleh relasi kita. Melalui interaksi antar manusia itu terjadilah proses pertumbuhan. Ada perubahan persepsi yang makin luas, ada kemampuan beradaptasi, kemampuan memahami orang lain, kemampuan menoleransi orang lain, kemampuan mengerti orang lain dari perspektif yang berbeda. Nah, dari interaksi ini muncullah pengenalan yang lebih dalam. Ada pertumbuhan. Seperti besi menajamkan besi, demikian juga manusia menajamkan sesamanya. Kita berinteraksi untuk mengalami pertumbuhan. Nah, dalam pertumbuhan itu ada beberapa prinsip dasar
Yang pertama, prinsip dasar dalam pertumbuhan itu disingkat dengan 3R. R yang pertama yaitu reflektif. Apa itu reflektif? Kita perlu merefleksikan atau merenungkan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, termasuk ketika kita melihat kehidupan kita dari firman Tuhan. Apa yang sudah terjadi? Apa yang ingin Tuhan tunjukkan kepada kita? Apa yang ingin Tuhan ajarkan kepada kita? Ini refleksi, reflektif. Kita bisa mengalami pertumbuhan ketika kita melatih diri kita untuk berefleksikan perjalanan hidup kita hari ke hari. Kemudian yang kedua yaitu responsif, yaitu kita memberikan respon, memberikan tanggapan tentang apa yang terjadi dalam situasi kehidupan kita. Dan yang ketiga yaitu responsible. Kita mengambil sikap atau tindakan yang bertanggung jawab dan sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kita perlu terus mengerjakan pertumbuhan itu dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi pribadi yang makin dewasa, makin sehat, baik secara kepribadian dan dewasa juga secara iman. Jadi ada 3R yang harus kita ingat selalu: reflektif, responsif, dan responsible. Baik, mari kita lanjutkan pembahasan kita mengenai komunikasi dan relasi. Ketika kita berkomunikasi, kita membawa persepsi, kita membawa pengalaman, kita membawa pemikiran kita hadirkan di dalam interaksi dengan orang lain. Demikian juga orang lain itu, dia mempunyai persepsi sendiri, dia mempunyai pemikiran sendiri, mempunyai pengalaman sendiri yang dibawa juga di dalam interaksi itu. Sehingga di dalam komunikasi ada 2 persepsi yang berbeda, ada 2 pemikiran yang berbeda, ada 2 pengalaman yang berbeda. Nah, ini perlu kita sadari sehingga kita juga bisa memahami bila misalnya teman kurang memahami kita. Nah, tentunya kita melihat bagaimana pengalamannya dia terhadap hal tersebut. Ini adalah sesuatu yang berbeda-beda. Kita perlu menyadari hal seperti itu. Tidak selalu orang itu tahu kondisi kita tanpa kita mengatakannya kepada mereka. Nah, kemudian ada hambatan-hambatan yang seringkali terjadi di dalam proses komunikasi itu. Hambatan yang pertama yaitu masalah konsep diri yang negatif. Ada orang-orang yang cenderung fokus pada kekurangannya, cenderung melihat diri secara negatif, merasa kurang berharga, sehingga kadangkala ketika ada sesuatu atau orang yang mengatakan sesuatu kepadanya, dia mudah tersinggung, dia merasa orang itu menyerang pribadinya. Kemudian yang kedua, hambatan itu berkaitan dengan latar belakang keluarga. Ada anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga yang kurang mempunyai skill dalam komunikasi. Misalnya, orang tua yang terlalu otoriter, yang selalu memberikan perintah, komunikasi hanya perintah, dan anak hanya menurut iya. Nah, hal ini membuat anak itu sulit untuk mengungkapkan apa yang diinginkan, apa yang menjadi pemikirannya, apa yang menjadi perasaannya, sehingga di dalam komunikasi dia cenderung pasif, cenderung menurut saja, mengikuti apa kata orang. Nah, kemudian juga ada yang berkaitan dengan masalah pola pikir yang overthinking, yang selalu berpikir berlebihan. Teman mengatakan sesuatu, dia mikirin kenapa ya dia kok ngomong begitu, apa saya salah, apa dia tidak suka sama saya. Nah, itu terus dipikirkan sampai akhirnya dia tidak bisa tidur, dia tidak bisa mempunyai daya analisa yang baik. Semua dipengaruhi oleh subjektivitas dan akhirnya dia berpikir dengan persepsinya sendiri. Nah, hambatan-hambatan itu perlu dikenali, perlu diidentifikasi, sehingga ketika kita mengenali, mengidentifikasi, ketika di dalam sebuah relasi kita bisa menyadari, oh saya yang keliru, oh harusnya seperti ini. Kita akan berlatih untuk melihat sesuatu dengan lebih objektif. Nah, ini yang kita perlu kenalin sehingga kita bisa berinteraksi dengan orang lain dengan lebih baik lagi. Oke, sekarang kita masuk dalam pembahasan keterampilan apa saja yang diperlukan di dalam membangun sebuah relasi.
Yang pertama, keterampilan mendengarkan, bukan hanya mendengar, tetapi mendengarkan. Mendengar itu hanya sepintas lalu. Kita mendengar suara AC, mendengar suara kicau burung, suara motor lewat, itu mendengar. Tetapi mendengarkan adalah dengan fokus, dengan sungguh-sungguh terpusat, dengan penuh perhatian. Nah, untuk bisa mendengarkan perlu keterampilan yang kedua, yaitu empati. Empati ini artinya kita menempatkan diri di posisi orang lain. Kita merasa seperti yang dirasakan orang, kita berpikir seperti yang dipikir orang, kita melihat sesuatu masalah seperti yang dia lihat. Nah, ini kita bisa mengenali apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, bagaimana respon emosi orang lain itu. Ini empati. Kemudian yang ketiga, kita juga perlu keterampilan meresponi, baik secara verbal maupun nonverbal di dalam interaksi sosial. Nah, di dalam bagian ini ada beberapa bagian kecil dalam responding skill. Yang pertama yaitu kemampuan atau keterampilan proaktif. Nah, proaktif ini artinya apa? Kita mempunyai inisiatif, mau menolong tanpa disuruh, mau melakukan sesuatu tanpa menunggu perintah. Kita menawarkan bantuan kepada orang lain. Seperti dalam Galatia 6 ayat 2 juga dikatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Dalam Matius 7 ayat 12 juga dikatakan golden rule, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang lain perbuat kepadamu, perbuat demikianlah juga kepada mereka. Nah, keterampilan proaktif ini perlu didukung dengan kepekaan dan kepedulian kepada orang lain. Tapi hati-hati, kemampuan proaktif ini jangan sampai dimanfaatkan oleh orang lain. Jangan sampai karena kita butuh penerimaan, butuh diberikan kata terima kasih, akhirnya kita mengerjakan segala sesuatu kita kerjakan. Hati-hati, jangan sampai kita terjebak di dalam proaktif yang salah. Kemudian bagian yang kedua dari responding skill adalah keterampilan bersikap asertif. Asertif ini artinya apa? Yaitu berani mengungkapkan pikiran, perasaan dengan jujur, dengan terbuka, tetapi tidak dengan menyerang orang lain. Seperti pendulum ya. Di sisi sini pasif, di sini asertif, dan di sini agresif. Nah, asertif merupakan titik keseimbangan dari pendulum itu. Mengungkapkan perasaan tetapi tidak menyerang kepada orang lain. Yuk kita perhatikan tabel berikut. Nah, di tabel yang ada di sini, di kolom yang pertama itu kelompok pasif ya. Di dalam hal pasif ini berarti hak dan kepentingan orang lain lebih utama dari dirinya, sehingga dia juga cenderung mengikuti atau mengutamakan orang lain. Kadang kalau tidak puas jadi menggerutu atau menjadi diam-diam tapi kesel, seperti itu ya. Nah, kemudian di kolom yang ketiga itu agresif. Ini hak dan kepentingan perasaan pribadi lebih penting dari perasaan orang lain, sehingga akhirnya menjadi egosentris. Dia cenderung memaksakan kehendak dan menebar benih permusuhan dan dijauhi oleh orang. Jujur sih jujur, tetapi menyakitkan, begitu ya. Nah, kita perlu melatih di kolom yang kedua, yaitu asertif. Di sini hak, kepentingan, perasaan sendiri penting, tetapi orang lain juga penting. Prinsipnya lebih menghargai orang lain, mau mendengarkan pendapat orang lain, dan berani untuk menjelaskan atau berani klarifikasi, berani ditolak, begitu ya. Sehingga akhirnya dalam relasi yang asertif ini akan tumbuh rasa saling percaya meskipun tidak sepaham. Jadi seorang yang asertif itu fokus pada tujuan. Dia menghormati pendapat orang lain, bersedia berdiskusi dengan orang lain. Kemudian juga kemampuan ini membutuhkan pengenalan diri yang lebih dalam. Kemudian yang keempat, yaitu keterampilan menerima orang lain. Menerima apa adanya dengan segala keunikannya, tidak terpengaruh oleh situasi ataupun kondisi yang ada. Menerima tanpa prasangka, tanpa asumsi, tidak mempunyai agenda atau maksud-maksud tertentu. Kita mengambil posisi yang netral dan tidak berpihak.
Nah, ini keterampilan untuk menerima orang lain apa adanya. Jadi bukan berdasarkan asumsi kita atau teman karena sedaerah atau teman mempunyai kebiasaan yang sama maka kita menerima, sedangkan yang berbeda kita tidak mau menerima. Tidak demikian. Kita perlu menilai orang itu apa adanya secara objektif. Yang kelima, keterampilan untuk memahami orang lain, memahami pola pikirnya, memahami respon emosinya, memahami perilakunya. Nah, ini kita perlu mengamati terlebih dahulu teman-teman kita seperti apa. Ketika diskusi misalnya secara virtual berdiskusi, kita tahu, oh, dia ternyata punya ide yang cukup baik ya. Sehingga kita tahu persepsinya bagaimana. Kita tahu, oh misalnya ini kok gampang kesel ya ini orang ya, kenapa ya kok dia mudah tersinggung. Nah, kita tahu respon emosinya seperti apa. Nah, ini kita perlu belajar untuk memahami orang lain dengan mengamati tanpa memberikan penilaian terlebih dahulu. Nah, kemudian kita tadi sudah belajar mengenai keterampilan-keterampilan dasar dalam membangun relasi. Selanjutnya bagaimana kita menerapkan skill-skill tadi itu atau keterampilan-keterampilan tadi itu di dalam fase yang saat ini, yaitu komunikasi virtual dengan segala keterbatasan yang ada. Tentunya ada beberapa hal yang perlu kita sadari sehingga kita bisa lebih nyaman dengan fase komunikasi virtual saat ini. Yang pertama, kita perlu menyadari adanya keterbatasan pengenalan antar pribadi. Seperti tadi Ibu mengatakan bahwa kalian belum pernah ketemu satu sama lain, belum pernah tatap muka, belum pernah tahu karakternya. Nah, ini tentunya ada keterbatasan untuk mengenal antara satu dengan yang lain. Kemudian juga perlu menyadari adanya keterbatasan sarana dan prasarana. Kita perlu tahu bahwa kuota tidak selalu ada, jaringan internet tidak selalu 24 jam di seluruh daerah itu ada, sehingga kita perlu memahami keterbatasan ini. Kemudian juga menyadari adanya peran ganda sebagai mahasiswa dan sebagai anak di rumah. Kalian memang sedang kuliah dari rumah, tapi juga posisi kalian sebagai anak. Mungkin orang tua bisa salah mengerti. Kamu liburan pegang HP, sekarang kuliah pegang HP di depan laptop, kapan bantuin mama, kapan bantuin papa. Nah, hal ini perlu dikomunikasikan sehingga tidak menimbulkan konflik atau kemarahan yang terpendam di dalam keluarga yang bisa mengganggu proses jalannya kuliah itu. Nah, kemudian yang keempat, kita juga perlu menggunakan bahasa Indonesia untuk meminimalisir kesalahan. Setiap daerah tentunya punya logat tertentu, punya cara bicara yang berbeda. Kadang ada dua kata yang kedengarannya sama, tetapi mempunyai makna yang berbeda karena daerahnya berbeda. Sehingga sebaiknya menggunakan bahasa Indonesia untuk meminimalisir kesalahan. Yuk kita lihat klip berikut ini. Yang kelima yang perlu kita sadari yaitu kita menyadari adanya keterbatasan dalam aspek komunikasi. Kita tahu dari dalam komunikasi, kata-kata yang kita ucapkan itu 7% menyampaikan pesan kita. 55% itu adalah non-verbal, entah ekspresi, entah bahasa tubuh. Nah, ini 55% ini yang mungkin sulit tersampaikan ketika kita berada dalam fase komunikasi virtual. Kemudian 38% dipengaruhi oleh nada suara. Nah, ini sangat mempengaruhi di dalam komunikasi. Sehingga dalam fase ini tidak semuanya bisa tersampaikan dengan baik. Emotikon mungkin bisa membantu sedikit, namun tidak mampu mengungkapkan perasaan yang sesungguhnya. Lalu bagaimana sikap kita di tengah-tengah keterbatasan komunikasi virtual saat ini? Kita perlu jaga jarak aman, ya. Bukan hanya secara fisik kita jauh dari teman-teman untuk menjaga kesehatan, tetapi secara relasi juga kita perlu menjaga jarak yang aman. Kita perlu tahu seberapa dalam kita terlibat di dalam relasi dengan orang lain, seberapa besar toleransi yang kita berikan, seberapa besar kita
terlibat di dalam kehidupan, bahkan emosional, kondisi emosional orang lain. Nah, ini kita perlu ada jaga jarak amannya. Kita perlu menerima, perlu memahami, perlu melihat persepsi yang berbeda satu dengan yang lain. Kita juga perlu mengelola emosi di dalam komunikasi jarak jauh ini. Karena kalau kita tidak mengelola emosi, kadang kita bisa kesal-kesal sendiri, kita bisa jengkel-jengkel sendiri, kenapa dia balesnya lama. Ingat, jaringan internet tidak selalu ready di seluruh daerah kita 24 jam, tidak selalu. Jadi kita perlu objektif menilai situasi hidup saat ini. Tetap fokus pada perkuliahan dan tugas-tugas yang dikerjakan. Terus imbangin peran kita, posisi kita di rumah sebagai anak, juga tugas tanggung jawab kita dalam perkuliahan dari rumah. Kita perlu mengimbangi sehingga tidak menimbulkan konflik yang membuat beban emosional kita bertambah. Jika beban makin meningkat, level stres mulai naik, kecemasan meningkat, kepala mulai pening, relasi mulai banyak diwarnai dengan konflik yang tidak terselesaikan, ingat, Hope Counseling Center siap membantu Anda. Dalam masa pandemi ini kita melayani konseling secara online dengan mengajukan pendaftaran pada nomor WA 0822 6221 0020. Ibu ulangi 0822 6221 0020. Oke, sampai sekian video kita kali ini. Terus bersemangat dalam proses pendidikan di UPH Teacher College. Terus berproses mendewasakan diri. Terus kembangkan kemampuan berelasi dan berkomunikasi sampai ketemu pada saat kita bisa bertatap muka di pertemuan berikutnya. Ingat, kesulitan, tantangan pasti ada. Jangan mudah menyerah, jangan mudah kecewa, dan ingat, selalu ada harapan. There's a hope in every single things you do. There's a hope in every single things I do. So don't give up and face all things in front of you. Just pray and do your best in every single things you do. Even you face the stormy cloud and you feel sad, lonely and down, just remember that you're not alone. There's a hope in every single things you do. There's a hope in every single things I do. So don't give up and face all things in front of you. Just pray and do your best in every single